Hospital in Bridgetown. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film trailer horor psikopat yang berjudul Arrival, keluaran tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang pembunuhan berantai para gadis-gadis muda oleh psikopat gila. Seorang mantan polisi yang hidupnya hancur gara-gara psikopat ini berniat membalas dendam atas kematian orang-orang yang di sekelilingnya. Tapi ternyata kasus ini tidak sesimpel yang dia pikirkan. Penasaran siapakah pembunuh berantai yang membunuh lusinan cewek ini? Siapkan selai stroberi campur saus tomat. Bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan seorang detektif polisi yang bernama Arjun. Arjun ini terkenal kejam dalam menjalankan tugasnya. Dia tidak segan-segan membunuh para penjahat tanpa pandang bulu. Arjun juga terkenal sebagai polisi yang tidak mau tunduk oleh aturan. Karena hal itulah Arjun pun memiliki banyak musuh penjahat ataupun di tubuh polisi sekalipun. Namun ada satu orang yang selalu membela si Arjun. Orang itu adalah partnernya yang bernama Andrew. Berkali-kali Andrew meminta si Arjun jangan seradak seruduk. Sampai suatu hari, Arjun diceramain habis-habisan sama Andrew dan komandan-komandannya. Mereka tahu Arjun itu tidak takut mati karena emang dia itu sebatang kara. Tapi tolong pikirkan polisi yang lain yang punya keluarga untuk pulang. Apalagi si Andrew itu sekarang menanti kelahiran anak pertamanya. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan si Jasmine yang kemeringet. Rupanya dia mengalami kontraksi. Panik melihat istrinya yang mules-mules, Andrew pun langsung memanggil adiknya yang bernama Priya. Kebetulannya juga di saat itu Arjun juga datang untuk bertamu. Singkat ceritanya, anak Arjun pun lahir dengan selamat dan bayi perempuan itu pun diberi nama Sophie. Nah, diperlihatkan juga kayaknya si pria itu naksir sama si Arjun. Tapi Arjun aja yang dongok. Dia itu nggak sadar kalau dikasih kode-kode. Sampai 1 tahun kemudian diperlihatkan kalau si pria itu masih aja digantung sama si Arjun. Tak terasa 4 tahun pun berlalu dengan cepat. Sampai suatu malam diperlihatkan bila ada seorang gadis yang naik mobil sendirian di tengah malam. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu mobilnya sambil tersenyum. Habis itu, lah kok Tom and Jerry? Rupanya gadis tadi itu sudah disandra oleh pembunuh berdarah dingin yang bernama Brahma. Singkat cerita, setelah membunuh gadis malang itu, Brahma pun memainkan bola smiley. Berhubung ini terlalu gore dan gak mungkin Om liatin juga, Om ceritain aja ya. Intinya sih, tuh cewek dimutilation, kaki dan tangannya pun diprotolin, bola matanya dicoek-coek, dan mulutnya juga diukir dengan simbol tersenyum. Nah, di lain tempat diperlihatkan bila si Arjun dan si Andrew sedang berdebat karena mereka mendapati laporan penculikan gadis belakangan ini. Namun di sana pria juga curhat sama kakak iparnya kalau dia tuh udah nggak bisa nunggu lagi. Dia pengen punya hubungan yang jelas dengan si Arjun. Melihat situasi kayak gini, Jasmine pun menyuruh si pria untuk bersabar karena ini bukan waktu yang tepat untuk meminta restu dari si Andrew agar bisa menikahi si Arjun. Karena pria tetap aja ngeyel, ya udah deh. Namun setelah mendengar itu, Andrew pun malah marah besar. Bukannya dia nggak mau ngerestuin Arjun dan Priya untuk menikah, tapi kalau si Arjun masih aja seradak seruduk kayak sekarang, nggak akan lama lagi Priya akan jadi janda. Apalagi Arjun kayaknya nggak tertarik nikah. Kalau nggak percaya, tanya aja noh sama orangnya langsung. Nah kan cuman lengos. Beberapa hari kemudian, jasad wanita yang dibunuh sama si Brahma berhasil ditemukan di sebuah tepi laut dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Penemuan jasad ini pun menjadi headline besar di India. Media pun menyebut pembunuhan berantai ini dengan sebutan smiling killer karena setiap korban yang dibunuh pasti diukir sambil tersenyum di mulutnya. Diperlihatkan juga komisaris polisi Hari Veda memberikan misi khusus untuk Andrew dan si Arjun untuk memecahkan kasus ini. Sebelum lanjut, karena video aslinya itu terlalu brutal, sebagian scene yang berdarah-darah Om kasih efek hitam putih ya. Dan sebagian lagi nggak bisa Om tayangin. Kalau kalian penikmat film gore, silahkan nonton filmnya langsung aja di Netflix. Lanjut. Diceritakan kalau pembunuhan smiling killer gak berhenti di situ saja. Semakin lama semakin banyak korban yang hilang dan ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dokter forensik kepolisian yang bernama Dr. Yoganath sampai merasa bingung. Pembunuhan ini terlihat sangat terlatih dan rapi dalam membunuh, seolah-olah dia pernah sekolah bedah. Tidak ada satu petunjuk apapun yang bisa Dr. Yoga temukan untuk mengarah ke pembunuh. Di saat kepolisian sedang kelimpungan mencari pembunuh, diperlihatkan bila si Brahma malah berhasil membunuh beberapa gadis dengan mudah. Sampai suatu hari, kepolisian berhasil menemukan tempat persembunyian smiling killer.
Tapi sialnya, di sana hanya ditemukan mayat-mayat gadis yang telah dimutilasi dan sebuah sepucuk surat yang ditulis dengan darah korbannya. Tak terasa sudah 12 korban yang ditemukan tewas dengan cara yang mengenaskan. Masyarakat dan media menyalahkan polisi yang tidak bisa memberikan rasa aman kepada mereka. Nah, suatu hari ada orang yang mengirimkan pesan dan Sherlock. Orang itu bilang dia melihat seseorang yang sedang membawa seorang gadis di sebuah gudang tua. Nggak mau menyanyiakan kesempatan ini, polisi pun langsung bergerak. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Brahma yang membopong seorang gadis malang. Singkat cerita, dipimpin Andrew, polisi pun mencoba menggerbek lokasi itu. Tak lama berselang, Arjun pun sampai di sana. Tapi apa yang dia lihat, semua polisi yang masuk sebelumnya sudah tergeletak tak bernyawa. Sialnya, Andrew juga terlihat sekarat. Andrew pun meminta si Arjun untuk menangkap tersangka yang sedang bersembunyi. Namun anehnya, Brahma malah tiba-tiba menunjukkan dirinya. Sambil dipukuli, Brahma pun bilang, "Ini belum selesai, aku tidak akan berhenti." Untungnya polisi yang lain pun keburu datang, sehingga tuh orang tidak dibunuh oleh si Arjun. Di saat dibawa keluar, diperlihatkan bila si Brahma malah tersenyum lebar. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali di wajahnya. Di lain sisi, Andrew yang sekarat pun dibawa ke rumah sakit. Sebelum masuk ke ruang operasi, Andrew pun sempat menitipkan pria ke Arjun. Dia pun meminta si Arjun melindungi pria dan keluarganya. Rupanya itu adalah permintaan terakhir dari si Andrew. Setelah itu, Andrew pun tewas karena kehabisan darah. Karena ingin menepati janjinya ke Andrew, Arjun pun berbicara ke pria. Kalau memang diizinkan, dia akan tinggal bersama pria dan Jasmine. Karena kematian Andrew itulah, Arjun pun yang biasanya seradak surdok gak takut mati, langsung berubah 180 derajat. Bahkan Arjun memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Diperlihatkan juga, semenjak saat itu, Arjun tinggal di rumahnya si Andrew. Tak terasa 1 tahun pun berjalan dengan cepat. Suatu malam, Arjun pun mengatakan kalau dia ingin membuka sebuah kafe. Alhasil, rencana itu pun terrealisasikan. Saat ini, Arjun hidup dengan damai tanpa darah di tangannya. Diperlihatkan juga bila Arjun dan yang lain terlihat sangat bahagia. Namun di sisi lain, diperlihatkan rumah sakit jiwa khusus penjahat. Karena dianggap gila, Brahma tidak bisa didakwa dengan pasal normal. Karena hal itulah, dia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit itu, berbagai macam tes dilakukan untuk mempelajari perilakunya si Brahma. Dokter yang menangani Brahma bernama Dr. Shanmugam. Tapi bagaimanapun Dr. Shanmugam mencoba menggali informasi, dia tidak bisa menebak isi kepala si Brahma. Setelah melakukan pemeriksaan yang cukup menyeluruh, Dr. Shanmugam menyimpulkan kalau Brahma itu tidak gila secara mental. Emang agak keselio aja sih batang otaknya. Karena hal itulah, Brahma ini bisa dipindahkan ke penjara normal dan bisa didakwa dengan pasal normal. Tapi belum juga polisi pergi, Dr. Lalita bilang ke Dr. Shanmugam kalau Brahma ingin berbicara empat mata dengan dirinya. Di lain tempat, diperlihatkan acara ulang tahunnya si Arjun. Semua teman dan kerabatnya Arjun datang ke sana. Di sana, pria juga meminta Arjun untuk melamar dirinya, dan Arjun pun setuju. Setelah pesta usai, diperlihatkan Inspektur Mani yang malah mabuk ciu sendirian. Tapi dia langsung sadar ketika dapat kabar kalau Brahma berhasil kabur dari penjara. Mendengar itu, ingatan kelam Arjun pun langsung kembali muncul. Tak lama berselang, di sebuah basement ditemukan sebuah mobil yang berisi Dr. Shanmugam yang telah tewas mengenaskan. Tak cuman itu, putri Dr. Shanmugam pun juga dinyatakan hilang. Di lain sisi, pria juga mendapatkan sebuah surat misterius. Di surat itu tertulis, "Temukan aku segera, atau semua orang yang kau cintai akan menderita." Tak pelak, Arjun pun langsung menjadi paranoid. Untungnya pria berhasil menenangkan si Arjun. Malam itu juga diperlihatkan acara perpisahan untuk Dr. Yoganath karena akan memasuki masa pensiun. Ketika sampai di sana, Arjun pun langsung dipeluk oleh anak Dr. Yoganath yang bernama Divya. Ya, secara Divya itu udah dianggap adik sama si Arjun. Si Arjun ini menceramai si Divya karena selalu aja ngevlog mulu. Tapi Divya bilang cita-citanya punya penonton sampai jutaan. Abis itu dia pengen pensiun kayak ayahnya. Tak lama kemudian, Inspektur Mani yang udah diceritain sama si pria mengajak si Arjun untuk minum biar ini orang gak tegang-tegang amat. Namun pas mau masuk bar, Arjun melihat semua cewek-cewek muda di sana matanya seperti dicongkel. Keesokan harinya ditemukan mayat dari putri Dr. Shanmugam. Karena hal itulah publik pun kembali dibuat geger karena pembunuhan Smiling Killer kembali terjadi. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Komisaris Hari pun mengatakan akan melakukan jam malam, khususnya untuk para wanita yang keluar di malam hari. Tapi walaupun jam malam telah diberlakukan, ada aja wanita yang masih nekat. Alhasil dia pun ditabrak oleh Brahma, dan setelah itu nasibnya pun kita semua udah pada tahu. Karena pembunuhan terus terjadi, Komisaris Hari pun menunjuk Inspektur Mani dan Inspektur Frank untuk memecahkan kasus ini. Nah, karena terlalu keras dalam bekerja, suatu hari Mani pun pingsan.
Dia pun dibawa ke rumah sakit. Mani pun mengatakan, ini adalah kasus paling rumit selama 32 tahun dia bekerja sebagai polisi. Brahma tidak hanya kejam, dia juga senang melihat orang lain menderita. Setelah membunuh korban-korbannya, Brahma akan mengirimkan paket berisi pakaian korban dan flash disk yang berisi proses penyiksaan dan pembunuhan korban ke keluarga mereka. Bila ini terus terjadi, bahkan polisi terhebat pun akan hancur mentalnya. Nah, pas keluar ruangannya si Mani, Arjun pun ditelepon oleh dokter Yoga. Dia pun menanyakan apakah Divya bersama si Arjun, karena semenjak tadi siang Divya tidak bisa dihubungi. Mendengar itu, Arjun langsung mendatangi rumah dokter Yoga yang sudah penuh polisi. Setelah menenangkan dokter Yoga, Arjun pun menanyakan perkembangan terkini ke mantan anak buahnya yang bernama Marugan. Tapi ada satu inspektor baru yang malah nyolot ke Arjun. Nah, di sini Arjun pun meminta HP Divya yang ditemukan di sekitar sana. Awalnya si inspektor belah pinggir ogah ngasih, tapi Marugan bilang, Dan, please Dan, daripada komandan babak belur ditabokin sama dia, mendingan biarkan dia ngeliat tuh HP. Nah, di sini Arjun pun memerintahkan polisi yang lain untuk melakukan penyelidikan sesuai arahannya. Singkat cerita, semua warga yang tinggal di sekitar sana diinterogasi oleh si Arjun. Namun semua tidak ada yang menyadari kalau si Divya itu diculik. Di saat udah mau menyerah, ada anak kecil yang bilang kalau ada mobil kijang merah yang mencurigakan. Tadi sore dia tuh main kriket sama teman-temannya. Sialnya, tuh bola malah mecahin kaca mobil kijang merah. Takut dimarahin, mereka semua pun pada ngumpet. Tapi tak lama kemudian, tuh bola malah keluar sendiri dan orang di dalam mobil gak marah sama sekali. Mengetahui petunjuk baru itu, akhirnya Arjun pun menyadari ketika melihat TKP pembunuhan yang lain. Di sana juga terlihat mobil kijang merah yang serupa. Arjun juga menyimpulkan ketika Brahma menculik Divya, dia tidak seperti penculik yang lain yang langsung kabur setelah itu. Tapi si Brahma ini sengaja menunggu sampai polisi datang. Setelah itu dia pun baru pergi dari sana. Dengan bantuan cybercrime, mobil kijang merah pun berhasil ditemukan. Di lain sisi, di sebuah gudang kosong, diperlihatkan bila si Divya telah diikat-ikat sama si Brahmana. Nah, pas si Arjun sampai di gudang itu, kondisi Divya sudah dalam kondisi tergorok tapi belum mati. Sialnya, pas akan membawa dia ke rumah sakit, Divya malah menghembuskan napas terakhirnya di mobil. Di rumah sakit, dokter Yoga pun merasa amat terpukul. Biasanya dialah yang mengotopsi korban. Kali ini putrinya sendiri yang harus diotopsi. Keesokan harinya, Frank pun protes ke Hari karena Arjun terus saja ikut campur dalam misi ini. Padahal si Arjun itu udah bukan polisi lagi. Namun si Hari malah membela si Arjun karena Arjun lah Divya berhasil ditemukan, sedangkan penyelidikan si Frank gak ada hasilnya sama sekali. Ketika si Arjun mau pergi dari sana, Hari meminta nasihat si Arjun. Nah, di sini Arjun pun bilang kalau Brahma itu adalah tipe psikoprat yang perfeksionis. Dia tidak akan tenang bila buruannya berhasil lolos. Satu-satunya korban yang berhasil lolos itu adalah cewek yang bernama Sinu. Gimana pun caranya, polisi harus selalu dekat dengan si Sinu. Karena cepat atau lambat, Brahma pasti akan memburu si Sinu kembali. Belum juga si Arjun mingkem, Frank pun dikasih kabar kalau Sinu dinyatakan hilang. Jelas saja, Frank pun diomelin habis-habisan karena kerjaannya nggak becus blas. Tak lama berselang diperlihatkan sebuah sesi foto. Rupanya si Frank ingin menanyakan sesuatu ke pacar Sinu yang bernama Ganesh. Frank curiga kenapa si Ganesh ini tenang bener padahal si Sinu itu hilang. Dan mungkin aja sekarang lagi diculik sama si Brahma. Tapi Ganesh malah ketawa kalau si Brahma itu nggak perlu menculik si Sinu. Cukup telepon si Sinu aja, si Sinu itu akan bersedia datang menemui si Brahma. Ganesh cerita kalau Sinu itu adalah pecandu ewek-ewek. Dia bersedia melakukan apapun asal nafsu ewek-eweknya terpuaskan. Nah, di sini baru diketahui kalau yang mengirim informasi dan lokasi Brahma itu adalah si Ganesh. Di saat itu, Ganesh melihat si Sinu diculik, tapi bukannya berteriak seperti korban yang lain, Sinu malah mendesah. Brahma itu tidak bisa membunuh si Sinu, karena kesenangan Brahma ketika membunuh itu adalah mendengar cerita dan minta tolong korbannya. Di saat itu, Ganesh malah melihat si Brahma dan si Sinu, ewek-ewek tumpak teralala. Tak lama berselang, stasiun TV pun mendapatkan kiriman video Sinu yang sedang disandra. Karena situasi semakin tidak terkendali, Mani pun menelpon si Arjun agar si Arjun ini tidak gegabah. Tapi si Arjun sudah muak dengan semua ini. Dia ingin menangkap si Brahma dengan tangannya sendiri. Di lain sisi diperlihatkan si Brahma yang ingin membunuh si Sinu. Tapi untungnya Arjun datang tepat waktu. Intinya sih mereka pun gelut. Di saat sudah terpojok, Arjun pun mengatakan kalau dia tuh udah tahu yang membunuh 3 gadis terakhir itu bukan si Brahma, melainkan orang lain. Siapakah orang itu? Tapi di sini Brahma hanya ketawa kecut. Brahma pun bilang, kau boleh membunuhku, tapi semua ini tidak akan berhenti di sini. Sialnya, polisi malah keburu datang ke sana. Ketika Brahma berlari ke arah si Sinu, Frank pun malah menembak si Brahma hingga tewas di tempat. Namun Arjun menyadari, walaupun Brahma telah tewas, ini belum sepenuhnya selesai. Nah, di lain tempat diperlihatkan ada orang yang sedang mempersiapkan pisau untuk membunuh model yang kemarin yang bersama Ganesh itu. Sedangkan di rumah, Arjun melihat berkas pembunuhan. Melihat Arjun yang kembali menyelidiki kasus, membuat si pria marah.
Tapi Arjun malah kembali marah. Arjun mengatakan kalau dia itu ingin menguak kasus ini bagaimanapun caranya. Karena hal itulah pria pun mengatakan dia tidak ingin memaksa Arjun menikah dengannya lagi dan mempersilahkan si Arjun melakukan apa yang dia mau. Keesokan harinya, model itu pun berhasil ditemukan di sebuah rawa-rawa. Arjun pun menjelaskan ke Komisaris Hari kalau Brahma itu tidak bekerja sendirian. 3 kasus pembunuhan terakhir itu tidak dilakukan oleh si Brahma. Tapi mereka semua bingung siapa orang yang melakukan ini semua. Dari data yang mereka punya, Brahma hidup itu sendirian. Terus orang yang mengunjungi Brahma di rumah sakit jiwa cuma 2 orang, pengacaranya dan pastor yang memberikan support rohani. Tak lama berselang, stasiun TV Sky News mendapatkan kiriman paket misterius. Tak cuman itu, Dr. Yoga juga mendapatkan kiriman paket yang bertuliskan nama Divya. Mendapatkan paket itu, Dr. Yoga pun langsung mengurung diri dan menonton aksi pembunuhan anaknya sendiri. Khawatir dengan itu, Nyonya Yoga pun menghubungi si Arjun yang lagi berada di TKP penemuan mayat model. Sayangnya, ketika Arjun sampai di sana, semua telah terlambat. Dr. Yoga memutuskan menemani si Divya ke akhirat. Akhirnya, apa yang dibicarakan si Divya menjadi kenyataan. Dia ingin videonya ditonton jutaan orang dan pensiun seperti ayahnya. Dan itu pun terjadi, tapi dengan cara yang mengenaskan. Malam harinya, Frank pun kembali diomelin sama si Hari. Semua yang dilakukan Frank itu seperti jalan di tempat, sedangkan apa yang dibilang sama si Arjun, semua malah menjadi kenyataan. Nah, di sini Frank pun menyimpulkan ada 2 kandidat tersangka peniru Brahma. Satu adalah si Ganesh, mantan pacarnya si Sinu. Pas Frank ke studionya tempo hari, Frank sempat melihat klipingan koran korban-korbannya si Brahma. Dan yang kedua adalah si Arjun. Jelas aja Hari langsung muntap, kenapa juga Arjun menjadi orang yang paling dia benci. Tapi Frank mengatakan kalau Arjun itu selalu bergerak semaunya sendiri. Arjun juga nggak segan-segan membunuh penjahat seperti membunuh lalat. Nah, di sini Hari nggak mau dengar lagi kecurigaan Frank ke Arjun. Dia ingin Frank fokus ke Ganesh aja. Di lain tempat, diperlihatkan si Arjun mendatangi sebuah rumah kosong. Waduh, bikin kaget om aja, cuman ngimpi toh. Nah, pas si Arjun mau keluar, dia melihat si pria dan si Jasmine yang kelihatan sedih. Rupanya di kaca mobilnya ada catatan dari Smiling Killer yang menyuruh si Arjun segera menemukan dirinya. Merasa emosi, Arjun pun mendatangi rumah sakit jiwa polisi. Di sana dia pun mengecek apa yang dibilang Frank itu benar atau tidak. Arjun pun menyadari kalau hanya ada 1 orang yang tercatat menemui si Brahma, yaitu pengacaranya, sedangkan pastor tidak tercatat. Kepala sipir bilang kalau pastor itu emang selalu datang setiap minggu, jadi dia nggak perlu laporan kalau mau masuk ke sana. Dari info kepala sipir, pastor juga sering membawa asistennya ketika mengunjungi lapas itu. Nggak mau membuang waktu, Arjun pun mendatangi Pastor Sebastian. Dia pun menanyakan tentang asisten pastor yang sering diajak ke lapasnya Brahma. Namun Pastor Sebastian bilang kalau asistennya itu sangat takut dengan si Arjun. Dulu itu dia pernah ditangkap dan digebukin habis-habisan oleh si Arjun. Tak lama kemudian pastor pun memanggil pemuda yang bernama Babu. Benar aja, pas melihat si Arjun, Babu pun sangat ketakutan. Namun pas melihat mata Babu, Arjun pun langsung menyeret si Babu ke mobilnya. Di sini Pastor Sebastian pun langsung menelpon si Frank dan melaporkan apa yang dilakukan oleh si Arjun. Di sebuah rumah kosong, Arjun pun menginterogasi si Babu. Sambil itu soal sepatu nempel di kepalanya si Babu. Arjun pun menanyakan kenapa Babu membunuh 3 orang gadis itu. Tapi walaupun jarinya dipatahin, Babu tetap aja bilang dia nggak tahu apa-apa. Sialnya, Frank keburu datang. Di sini Babu pun mengaku sambil menangis. Udah pak, salahkan aku aja. Seperti yang sebelumnya, aku hanyalah orang miskin yang selalu difitnah. Babu yakin akan dituduh lagi sebagai pembunuh untuk menutupi fakta kalau si Arjun lah pelaku yang sebenarnya. Bentar, maksudmu gimana nih? Rupanya Babu pernah melihat si Arjun menculik si Sinu sebelum Brahma mati. Tak lama berselang, Komisaris Hari pun sampai di sana. Mendengar pengakuan Babu yang gak ngotak itu, akhirnya Arjun pun diinterogasi. Akhirnya Arjun pun mengaku kalau emang dialah yang menculik si Sinu. Di saat itu Arjun pengen menginterogasi si Sinu, tapi ini Jablay malah ngajak ewek-ewek tumpak tralala. Mengetahui ada hubungan spesial antara Sinu dan si Brahma, Arjun pun menculik si Sinu untuk memancing si Brahma. Dan seperti yang udah kita lihat, Brahma kepancing dan tewas ditembak. Arjun pun mengatakan itulah satu-satunya cara untuk memancing si Brahma. Nah, di saat udah mengaku alasannya menculik si Sinu, sekarang pertanyaannya kenapa bisa si Babu bisa melihat dia menculik si Sinu? Ketika dikonfrontasi, Babu pun bilang kalau dia tuh bekerja sebagai asisten fotografer di studionya si Ganesh. Di saat itu, dia pun disuruh nganterin beberapa foto ke rumahnya si Sinu. Dan di sanalah dia melihat si Arjun menculik si Sinu. Kenapa Babu nggak bilang ini ke siapa-siapa? Karena dia takut digebukin lagi seperti yang udah-udah. Dia itu udah trauma sama soal sepatu polisi. Nah, untuk memastikannya, hanya Sinu lah yang bisa ngasih keterangan yang benar. Mani pun menyuruh inspektur belah pinggir untuk mengecek keberadaannya si Sinu di bangsal rumah sakit. Sedangkan di bangsal rumah sakit, pas Sinu mau disuntik sama si suster, ada yang menerobos masuk. Rupanya itu adalah si Ganesh. Setelah membuat pingsan suster, dia pun langsung membawa si Sinu kabur dari rumah sakit itu.
Setelah tahu kalau si Sinu diculik sama si Ganesh, Hari pun memerintahkan untuk menangkap si Ganesh. Tapi Arjun tetap aja bersikukuh kalau pembunuh yang asli itu bukan si Ganesh, melainkan si babu ini. Nah, di sini Hari udah nggak mau mendengar omong kosong si Arjun lagi. Apalagi pas dia dikasih tahu kalau Pastor Sebastian datang dengan membawa media. Sialnya karena hal itulah media malah menggoreng cerita babu buat naikin rating mereka sebagai orang miskin yang tertindas. Tagar Justice for Babu pun langsung viral di mana-mana. Karena tekanan publik, Hari pun memperbolehkan babu untuk pergi. Di sisi lain diperlihatkan si Ganesh yang membawa si Sinu ke apartemennya. Tapi di sana si Sinu malah pengen pergi dari sana. Dengan gemetar Ganesh pun bilang kalau anak buahnya yang bernama Babu akan membunuh si Sinu. Ganesh ini berusaha menyelamatkan si Sinu, tapi ini cewek emang bangke ya. Dia pun malah melawan dan menusuk si Ganesh pakai porok. Di lain tempat, diperlihatkan bila polisi melakukan konferensi pers. Namun pas melihat blitz kamera, Arjun pun keinget sesuatu. Dia ingat kalau Babu ada di pesta perpisahan Dr. Yoga. Tambah mantap kalau si Babu adalah smiling killer yang baru. Arjun pun mendatangi studio milik si Babu. Di sana, Arjun pun mencoba mencari petunjuk soal si Babu. Ketika dia melihat file di komputer, ujuk-ujuk Babu datang dengan santainya. Bahkan dia deprok di bawah sambil nungguin Arjun ngecekin komputernya. Arjun merasa kaget dengan apa yang dia lihat di komputer. Dan habis itu dia pun langsung menghajar Babu habis-habisan. Di saat akan membunuh si Babu, sekilas dia melihat bayangan si Andrew dan nggak jadi deh. Singkat cerita, Babu mengunci si Arjun di kamar belakang. Seakan seperti orang gila, Babu pun mengaku kalau emang dialah yang membunuh 3 gadis itu. Semua bermula setahun yang lalu. Ketika itu Arjun menangkap si Babu dan dihajar habis-habisan tanpa alasan dan bukti yang jelas. Nah, suatu hari Pastor Sebastian datang ke penjara. Babu pun meminta ampunan dan ingin terlahir kembali sebagai orang yang beragama. Arjun jelas saja bingung apa hubungannya Babu dengan Brahma. Suatu hari pas pastor datang ke penjaranya Brahma, Babu berkata kalau si Brahma inilah yang membuat hidupnya hancur. Dia ingin berbicara dengan si Brahma agar tidak ada dendam lagi. Singkat cerita, Babu pun menemui si Brahma secara 4 mata. Rupanya dulu pas Brahma membunuh salah satu korbannya, Babu menyaksikan itu secara langsung. Bukannya takut, Babu malah menghampiri itu korban. Sialnya polisi malah keburu datang. Karena hal itulah Babu malah dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan digebukin habis-habisan. Babu pun heran kenapa dia tidak takut ketika melihat Brahma membunuh gadis itu. Bahkan Babu tidak melaporkan kejadian itu. Brahma mengatakan dia melihat iblis di matanya si Babu. Babu itu seperti dirinya, cuman Babu aja yang belum sadar. Nggak mau otaknya dicuci oleh si Brahma, Babu pun pamit pergi. Tapi sebelum itu Brahma meminta tolong si Babu ini membunuhkan nyamuk-nyamuk yang dari tadi nguing, 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 nguing. Setelah Babu membunuh nyamuk pakai raket listrik, Brahma pun bertanya, gimana rasanya membunuh nyamuk-nyamuk itu? Menyenangkan kan? Padahal itu nyamuk juga punya nyawa, seperti dirimu dan orang-orang yang telah aku bunuh. Sekarang pejamkan matamu, bayangkan teriakan kesakitan nyamuk-nyamuk itu ketika terbakar sengatan listrik. Anehnya di saat itu, Babu malah menikmatinya. Dan semenjak saat itu, Babu pun berubah menjadi sosok smiling killer versi 2.0. Untuk membebaskan gurunya, Babu pun menculik anak dari Dr. Samugam. Karena hal itulah, Dr. Samugam pun membawa keluar Brahma dan melarikan diri. Dan setelah itu kita udah tahu kejadiannya seperti apa. Babu juga lah yang menculik si Divya. Tapi di saat Arjun datang untuk menyelamatkan si Divya, Babu ketakutan parah. Karena hal itulah Brahma membunuh si Divya. Di saat Brahma mati, Babu melihat si Brahma tersenyum di kematiannya. Di sana Babu pun baru sadar kalau untuk menjadi seperti Brahma, Babu harus berlaku seperti Brahma, yaitu tidak takut mati. Nah, pas menantang gelut si Arjun pun langsung memeting ini orang lah. Nyali boleh gede tapi mikir power juga dong. Sialnya di saat itu Frank malah keburu datang menangkap si Arjun. Di kantor polisi, Inspektur belah pinggir pun bilang kalau si Arjun ini kemungkinan akan dijadikan tersangka karena sebelumnya dia menemukan Ganesh yang udah mati di dalam kulkas. Nggak mungkin juga kan Ganesh pelaku smiling killer. Tak lama kemudian di ruangannya si Hari pun kecewa berat sama si Arjun. Selama ini Hari mencoba mempercayai si Arjun, tapi apa yang Arjun perbuat? Sekarang semua tuduhan malah mengarah ke Arjun. Di saat Mani ingin menyela, dia pun langsung disuruh mingkem sama si Hari. Nggak mau disalahkan begitu aja, Arjun pun menjelaskan penyelidikannya. Di saat dia mengecek PC-nya si Babu, dia melihat sebuah remote CCTV yang menunjukkan penyekapan gadis di sebuah basement. Dari alamat IP kamera itu, Arjun pun menyuruh Mani menyelidikinya. Mani juga bilang kalau barusan aja mereka menyelamatkan gadis yang dijadikan budak ewek-ewek tumpak terlala sama si Babu. Yang lebih membuat geram lagi, gadis yang disekap itu adalah adik kandungnya si Babu sendiri. Arjun juga bilang kalau Babu itu telah mengaku dialah smiling killer setelah si Brahma.
Nggak pakai lama, Hari pun langsung memerintahkan penangkapannya si Babu. Tapi belum juga mereka bergerak, diperlihatkan bila si Jasmine datang ke sebuah gereja dengan sedih. Di saat itu, Arjun pun ditelepon kalau si Sophie telah diculik sama si Babu. Jelas aja si Arjun langsung kalut. Sesampainya di gereja, rupanya Babu juga berada di sana dengan santai. Dengan cengengesan dan mewek jelek, si Babu ini malah mempermainkan si Arjun. Intinya si Babu ingin melakukan sebuah permainan kalau Arjun pengen menyelamatkan si Sophie. Nah, pas mau pergi ke tempatnya si Sophie, Frank ngasih pistolnya buat jaga-jaga. Singkat cerita, mereka semua pun menuju tempat yang dibicarakan oleh si Babu. Tapi di dalam mobil, Babu malah pengen main tebak-tebakan. Rupanya itu cuma akal-akalannya si Babu aja. Dia tahu kalau si Arjun itu temperamental. Kalau si Babu dibunuh sama si Arjun, maka si Sophie tidak akan pernah ditemukan. Di saat Arjun udah jengkel parah, Jasmine memberikan rosarionya. Dia berpesan tolong jaga Sophie, dan Jasmine pun melompat dari mobil. Karena hal itulah Sophie pun akhirnya meninggal dunia. Arjun yang emosi hampir saja membunuh si Babu. Tapi karena Sophie masih dalam bahaya, dia pun mengurungkan niatnya. Di sini Babu juga menyuruh polisi untuk pergi. Mulai sekarang dia akan pergi hanya dengan si Arjun saja. Sesampainya di sebuah pabrik tua, Babu tetap aja tidak mau mengasih lokasinya si Sophie. Dia malah menyuruh si Arjun memilih pengen menyelamatin si Sophie atau pria. Mendengar itu, Arjun kembali emosi. Nah, di saat ditanya di mana pria, Babu pun bilang, "Noh, di tempat sampah, ambil Gi." Kambingnya si Babu langsung menembakin tuh karung. Dengan hati yang hancur lebur, Arjun pun membuka karung itu. Tapi hatinya tiba-tiba kemprenyes ketika melihat itu adalah si Sinu, bukan si pria. Namun tiba-tiba pria malah datang ke sana sendirian. Rupanya pria ditelepon oleh si Babu. Babu bilang kalau Sophie mau selamat, nyawanya harus ditukar sama si pria. Singkat cerita, Babu membawa si Sophie keluar. Sambil mengacungkan pisau, Babu menyuruh si Arjun memilih Sophie atau pria yang akan hidup. Melihat itu, pria pun langsung mengajukan diri. Dia bersedia menggantikan keponakannya. Nah, di saat pertukaran itu, Arjun langsung melemparkan magasin pistolnya sampai mata Babu picak separuh. Tapi naasnya, Babu sempat melukai lehernya si pria. Singkat cerita, pria dibawa ke rumah sakit. Tapi nasib baik masih menaungi si pria. Dia pun berhasil selamat dari kematian. Nah, di sini Arjun pun berjanji akan segera menikahi si pria. Tak hanya itu, Jasmine ternyata belum mati. Dia masih kritis sih, tapi masih hidup. Di lain ruangan, diperlihatkan juga bila si Babu ternyata juga masih hidup. Tapi dokter heran karena di breaking news diberitakan kalau Babu telah ditemukan tewas ngambang di kali. Mani bilang, "Tenang dok, ada psikopat di divisi kami. Mending kita keluar sebentar yuk sambil ngopi Jo." Rupanya si Arjun ini ingin membalas dendam ke Babu dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh orang normal. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga bisa menghibur kalian ya. Kalau kalian pengen lihat kengerian yang sebenarnya di film ini, kalian bisa lihat filmnya langsung aja, yang tanpa sensor. Semoga nggak muntah-muntah ya. So, gitu aja dulu ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah menonton. Om Breoks pamit dulu dan biar milatihin.